sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Herwan Melinggi, pengajar di program studi agribisnis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Berau di Kalimantan Timur. Video pembelajaran ini saya buat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026 pada tahap 1 dalam bentuk PDD UKT PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Ini dilaksanakan dalam 16 kali tatap muka atau pertemuan, meliputi pemaparan materi dari minggu pertama hingga minggu yang ke-7. Pelaksanaan UTS di minggu ke-8, perkuliahan lanjutan dari hari minggu ke-9 sampai ke-15, dan ditutup dengan UAS pada minggu yang ke-16. Penyampaian materi kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu meliputi delivery, interaction, dan assessment. Komponen penilaiannya terdiri dari kehadiran 10%, tugas terstruktur individu ataupun kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%, sehingga secara keseluruhan asesmen dalam mata kuliah ini mencapai 100%. Saya sangat menghargai keaktifan mahasiswa di kelas, baik dalam menjawab pertanyaan dari dosen maupun memberikan pendapat mereka mengenai suatu permasalahan, karena metode pengajaran yang saya lakukan juga banyak melakukan diskusi melalui studi kasus. Adapun yang menjadi deskripsi mata kuliah evaluasi proyek, yaitu mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kerangka kognitif dan keterampilan teknis untuk menilai kelayakan suatu rencana investasi atau proyek bisnis secara holistik. Kajian mata kuliah ini mengintegrasikan analisis kelayakan pada aspek non-finansial seperti aspek pasar, aspek teknis, operasional, hukum, lingkungan, dan aspek lainnya. Dengan analisis finansial kuantitatif secara mendalam, materi inti mencakup penyusunan proyeksi arus kas atau cash flow, perhitungan kriteria investasi seperti net present value (IRR), net dan gross BC ratio, serta payback period. Pemilihan alternatif investasi seperti CODR, serta mitigasi risiko ketidakpastian melalui analisis sensitivitas. Sebagai luaran akhir, mahasiswa diproyeksikan mampu mensintesis seluruh analisis tersebut ke dalam dokumen laporan studi kelayakan bisnis yang profesional sebagai landasan strategis dalam pengambilan keputusan investasi manajerial go, no-go decision. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi kelayakan investasi agribisnis secara holistik, baik dari sudut pandang evaluasi proyek maupun sudut pandang studi kelayakan bisnis. Mahasiswa juga terampil menggunakan spreadsheet, menyusun laporan profesional, serta menyajikan rekomendasi investasi yang tepat bagi investor maupun bagi pemerintah. Berikut adalah rincian sub CPNK yang akan saya bahas dalam 14 kali sesi perkuliahan, yaitu pertama, memahami ruang lingkup investasi agribisnis serta membedakan evaluasi proyek dan studi kelayakan bisnis, mengidentifikasi dan mengestimasi berbagai manfaat proyek, tangible, intangible, direct, and indirect. Kemudian menganalisis kebutuhan informasi kelayakan dari perspektif stakeholders, investor, bank, maupun pemerintah. Merumuskan keterkaitan antara aspek kelayakan usaha agribisnis secara sistematis, mengestimasi komponen biaya, pendapatan, dan menyusun tabel net cash flow, menerapkan konsep time value of money pada arus kas agribisnis, evaluasi dan pemecahan masalah kelayakan proyek, menghitung dan mengevaluasi pengembalian investasi dengan payback period, mengevaluasi kelayakan finansial proyek menggunakan kriteria investasi net present value, menganalisis kelayakan proyek dengan indikator internal rate of return dan BC ratio, menghitung dan menginterpretasikan gross benefit cost ratio,
menilai dampak risiko atau perubahan variabel melalui analisis sensitivitas dan switching value, menyusun laporan studi kelayakan bisnis atau evaluasi proyek secara komprehensif dan profesional, mengambil keputusan pemilihan proyek mutually eksklusif menggunakan crossover discount rate atau CODR, serta yang terakhir mempertahankan dan mempresentasikan laporan SKB atau studi kelayakan bisnis serta evaluasi proyek di hadapan penguji. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas topik penting, yakni penyegaran singkat mengenai present value dan diskon faktor, yang kemudian dilanjutkan dengan kriteria investasi net present value atau NPV. Sub CPMK pada pertemuan ini ialah mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan kembali konsep present value sebagai fondasi untuk menghitung, menganalisis, dan mengevaluasi kelayakan finansial suatu usulan proyek atau usaha berbisnis menggunakan kriteria net present value. Ada beberapa pustaka yang saya gunakan dalam perkuliahan ini, yaitu Studi Kelayakan Bisnis oleh Ibrahim, Evaluasi Proyek dan Perencanaan Usaha yang ditulis oleh Kotima dan kawan-kawan. Kemudian buku Ekonomi Manajerial oleh Alin Colin, Studi Kelayakan Bisnis oleh Sulianto, dan artikel pengabdian masyarakat yang telah saya publikasikan, yaitu pelatihan usaha tani budidaya sayuran dengan metode hidroponik pada anggota koperasi simpan pinjam kredit union, dan artikel penelitian yang saya gunakan dalam memperkaya mata kuliah ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya adalah cuplikan video pada proses pembelajaran dalam kelas. Baik, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang analisis kelayakan finansial berbasis present value dan net present value. Jadi jika beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang salah satu indikator kriteria investasi, yaitu payback period, itu yang tujuannya untuk mengetahui seberapa lama modal yang sudah diinvestasikan akan kembali. Pada kriteria investasi yang kedua yang malam hari ini kita akan pelajari, yaitu kita akan belajar tentang net present value. Nah, net present value ini erat hubungannya dengan nilai waktu buang ya. Nah, nilai dan waktu buang ini berhubungan dengan present value dan future value. Sebelum kita belajar net present value, kita harus mengingat kembali, paham kembali apa itu nilai waktu dan buang yang berhubungan dengan present value dan future value. Nah, future value ini bicara nilai uang di masa depan. Nah, misalnya uang saat ini yang berharga 10.000, 5 tahun lagi jadi berapa? Nah, present value itu adalah kebalikannya. Uang 10 juta misalnya di tahun kelima, kalau saat ini, yang sekarang saya harus menginvestasikan berapa banyak? Oke, kita akan lanjut ya. Mengapa kita perlu belajar evaluasi proyek dalam agribisnis? Atau kenapa kita perlu belajar finansial dalam agribisnis? Jadi kita tahu bahwa sektor agribisnis itu penuh dengan resiko. Kita tahu bahwa barang-barang agribisnis ini apa aja? Sudah busuk, ya, sangat beresiko sekali. Kita sudah mengeluarkan biaya, tapi belum laku-laku barang kita produksi. Ini adalah salah satu pertimbangan atau menjadi resiko dalam usaha agribisnis. Kemudian alat ukur finansial modern seperti present value dan net present value ini
membantu calon sarjana bisnis, yaitu kalian semua ya, termasuk agroteknologi, untuk menguji apakah suatu investasi atau gagasan investasi pertanian layak direalisasikan secara nasional atau tidak. Kriterianya apa? Kita kembali ke time value of money. Konsep nilai modal uang. Nilai uang 10 juta hari ini lebih berharga daripada uang yang sama atau 10.000 di masa yang depan. Mengapa? Contoh ya, sekarang tahun 2026, uang 10 juta dengan uang 10 juta di tahun 2030, mana yang lebih baik? Uang di tahun 2006 atau 10 juta di tahun 2030? Dengan kondisi uang 10 juta ini tidak diapa-apain, kalian simpan dulu. Menurut kalian mana yang lebih berharga? Ada maksudnya? Ada pendapat? Mana yang lebih berharga? 2030. Dari yang berbicara pada saat ini, nilai uang 10 juta hari ini selalu lebih berharga. Jadi apa? Di tahun yang akan datang. Mengapa? Mengapa? Inflasi. Kemudian nilai 10 juta ya, hari ini selalu berharga daripada nilai di masa depan. Kenapa? Uang saat ini memiliki peluang untuk tumbuh. Ya. Uang 10 juta daripada saya diamkan aja di rumah, saya bisa buat dia bekerja. Saya menggunakan apa? 10 juta ya, mau saya jadikan apa? Mau saya jadikan usaha apa? Atau saya simpan saja di bank, dia tumbuh ya. Kalau simpan uang di bank, banyak kriteria. Di tabungan biasa bisa 2,6% per tahun. Deposito 4% per tahun. Dia tumbuh. Tetapi bisa dikatakan bisa lebih berharga di masa depan jika inflasinya lebih tinggi. Jadi kalau kita simpan uang di bank 2,6% per tahun, tapi misalnya inflasinya 9%. Ya kalau kita simpan uang di bank, apalagi uang itu tidak diapa-apakan, kita diamkan aja di rumah, gitu ya. Kita lanjut. Nah, alasan mengapa uang sekarang lebih berharga karena faktor investasi. Ya, uang yang Anda terima hari ini tidak akan diam saja. Jika 100 juta tersebut Anda investasikan sekarang, misalnya untuk membangun greenhouse hewan hidroponik atau sekedar disimpan di bank dengan bunga 12% per tahun, maka dalam 3 tahun uang tersebut akan berkembang menjadi jauh lebih besar daripada 100 juta. Ya, kalau 10 juta saya diamkan di rumah, ya bisa menyusut kalau dihajar sama inflasi. Tapi kalau kita usahakan, bisa saja kita mengejar inflasi atau bisa berlebih. Inflasi menyebabkan penurunan daya beli uang seiring dengan berjalannya waktu. Contoh, jika hari ini 10 juta bisa digunakan untuk membeli 1 unit traktor tangan, bisa jadi 5 tahun ke depan uang 10 juta yang sama hanya cukup beli roda dan suku cadangan ini. Benar deh? Tahun 2006 saya beli motor Supra X 14 juta tahun 2006. Sekarang tahun 2026 berapa tahun itu? Berapa sekarang harga motor? Motor bebek
Kenapa sedikit? Coba kita buktikan bahwa uang sekarang ya kalau di 5 tahun ke depan apa beda nilainya? Karena inflasi tadi. Setiap tahun harga barang selalu naik. Lanjut. Kenapa alasan uang sekarang lebih berharga? Resiko dan ketidakpastian. Ya, uang di tangan saat ini adalah sumber kepastian. Sementara itu janji menerima uang di masa depan penuh dengan ketidakpastian secara bisnis. Resiko ini sangat nyata mulai dari resiko gagal panen, ya, akibat cuaca ekstrim selama lama, hingga fluktuasi harga pasar yang tidak tentu. Nah, ini adalah tantangan-tantangan dalam berusaha tani. Pertama, cuaca ekstrim, apalagi ini, ada nature, banjir, pernah melihat di TV, satu hamparan padi terendam banjir semua, atau dihajar longsor, sebagai salah satu contoh. Ini faktor pendukung dalam evaluasi proyek dan bisnis. Ya, intinya konsep present value, ya, untuk mengerti bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang di masa depan. Kemudian, saya jelaskan tadi, inflasi dan biaya produksi. Kalau saya berikan contoh tadi motor ya, dalam usaha tani apa salah satu faktor produksinya? Biaya produksinya? Pupuk. Saya kalian bisa mengambil bisnis yang bergerak di bidang kelapa sawit. Pupuk tahun 2010 per karungnya misalnya 1 juta. Nah, pupuk mutiara misalnya 2026 sudah berapa? Masih berbeda. Naik. Kalau kita merencanakan atau memproyeksikan biaya produksi 5 tahun ke depan, tentunya ya sama kan? Tahun 2010 biaya produksinya 1 juta pupuk. Tahun 2006 masa 1 juta juga? Tidak mungkin, karena harga barang naik. Contohnya apa lagi? Biaya tenaga kerja. Asset value ini adalah perkiraan nilai hari ini dari penerimaan kas, hasil penjualan panen atau aset bisnis yang terrealisasi di masa depan. Jadi present value ini kebalikan dari rumus future value. Ya. Kemudian dalam present value ada istilah namanya diskon faktor yang menjadi bagian dalam perhitungan present value. Aplikasi dalam bisnis untuk future value, present value adalah membantu menilai proyek, menghitung beberapa modal maksimum yang rasional diinvestasikan saat ini untuk mendapatkan panen senilai 200 juta di tahun depan. Itu contohnya. Kita akan masuk ke formula present value. Ini adalah kebalikan dari future value tadi. Ya. Bentuk lain dari present value adalah kita sudah belajar kemarin. Kalau jadikan perkalian, future value dikali diskon faktor 1 di plus I pangkat min T. Ya. Ini adalah bentuk lain dari perhitungan present value. Sudah pernah dicoba di buat tulisnya? Nah, gitu ini. Present value. Ini adalah definisi dari net present value. Oke. Net present value adalah total akumulasi selisih antara nilai sekarang dari arus masuk dan nilai sekarang dari pengeluaran. Itu definisi umum dari NPV. Nah, NPV ini akan menjawab pertanyaan setelah memperhitungkan seluruh modal, bunga, bank, waktu, seberapa banyak nilai tambah absolut yang disumbangkan oleh proyek agrobisnis. Ini bentuk dari model matematis ya, proyek investasi untuk NPV. Ya, kalau
kita hitung lagi. Jadi NPV diperoleh dari selisih antara ya, penerimaan kotor kas kotor ya, benefit di tahun PT yang dikurang dengan biaya operasional di tahun PT dibagi diskon faktor dikurangi dengan investasi awal di tahun ke-0. Nah, ini adalah contoh perhitungan NPV. Ini adalah definisi dari setiap notasi otomatiknya. Nah, ini kriteria untuk bisa menaikkan NPV ya. Kita sudah nanti menghitung NPV. Kalau ini titik ikhlas finansial. Jika NPV lebih kecil dari 0, proyek dikatakan dibayar. Ini adalah contoh kriteria dalam keputusan. Kalian nanti sudah capek-capek menghitung, kalian akan kesimpulan kalau nilai NPV lebih besar dari 0, artinya apa? Bayar. Jika lebih kecil, tidak layak. Ini pas, lebih baik dikatakan tidak layak juga. Karena apa kita berusaha, tetapi tidak mendapatkan keuntungan. Itu sama aja saja seperti terjebak. Ya, ya, baik. Kira-kira ada pertanyaan? Sedikit tentang terjebak ini. Ada pertanyaan? Silakan. Tujuan kita menghitung NPV apa sih? Ada pertanyaan? Ya Pak. Oke, tujuan perhitungan NPV. Ini adalah tujuan perhitungan NPV. Pertama, mengukur profit, seleksi proyek, mitigasi risiko. Ya, ini tujuan dari perhitungan NPV. Nah, misalnya seorang perusahaan yang berada di kota saya dulu, ini telah berinvestasi sebesar 100 juta dengan arus kas bersih setiap tahun 47 juta. Diskon rate yang diinginkan adalah 1%. Maka hitunglah NPV. Nah, apa yang kalian lihat dari sini? Diskon faktor, arus kas bersih, present value. Ya. Jadi kalau tadi rumusnya adalah PV adalah BT dikurangi CT dibagi diskon faktor dikurangi investasi awal. Investasi awalnya berapa? 100 juta. Kemudian arus kas bersihnya setiap tahun selalu sama 47 juta. Kemudian diskon faktor tiap tahun itu pasti berbeda. Ya. Dengan perhitungan rumus yang kalian lihat di sini, kalian tinggal masukkan jumlah periode waktu. Misalnya tahun ke 0 berarti 0 tahun pertama minus 1, tahun kedua minus 2 dan seterusnya. Sehingga kalian akan peroleh nilai diskon faktor sebesar 10% tiap tahun adalah seperti tadi. Sudah bisa menghitung di kalkulator? Masih ingat? Contoh, acak ya, kita buat berapa diskon faktor? Misalnya 10% di tahun yang tidak ada situ, misalnya tahun ke-6. Ada yang bisa? Ya, kita coba pelatihan karena di tahun ke-5 sudah ada jawabannya. Kita coba tahun ke-6 bagi latihan. Ya, apa yang diketahui? Misalnya rumus, ya diskon faktornya adalah 1 plus I pangkat. Yang diketahui tingkat suku bunganya berapa? 10%. Kemudian tahun ke-5 misalnya ya. Maka diskon faktornya adalah
1 plus ini sukunya 10%. Tahun dipangkat min 6. Unsur faktor 10% berapa? 10 dibagi 100 0,1 ya. Pangkat min 6. Kalau bukan 1 ditambah 0,1 kemudian pangkat min 6. Berapa 1,1 dipangkat min 6? Ya, 0,564. Ada yang punya pendapat berbeda? Teman-teman yang lain, ada punya pendapat yang berbeda? Sama? Ya, sampai sini ada pertanyaan. Nah, yang jadi pertanyaan yang mana sih? I0 itu ini adalah jumlah dari investasi masuk. Ya, auto 0 dijumlahkan dengan tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Ya. Jumlahnya dengan present value dari arus bersih dari tahun 1 dan sampai ke tahun ke-5. Sehingga berarti hasil 78 juta 196.000. Nah, dari nilai NPV sebesar 78 juta ini, apakah lebih besar dari 0 atau lebih kecil? Menurut kalian lebih besar pada 0 atau lebih kecil pada 0? Lebih besar. Jika lebih besar, menurut kriteria investasi, ya. Caranya sama ya, kita lihat harus kas bersih, ukur faktor, ini dikalikan, dapatlah jumlah present value. Nah, ini kalau dijumlahkan, lihat setelah dapatlah nilai NPV-nya. Ini bernilai positif. Misalnya nilai NPV-nya adalah 31,41 juta rupiah. Maka dapat dikatakan usaha hidroponik tersebut layak karena lebih besar dari 0. Tetap memberikan keuntungan sebesar 31,1 juta ke kantong usaha. Itu adalah hasil akhir dari analisis NPV. Jika sudah bernilai lebih besar dari 0, maka lanjutnya usahanya. Tetapi kalau lebih kecil daripada 0, hentikan usahanya karena membuat kalian rugi. Oke, untuk itu sampai malam hari ini pertemuan kita untuk membahas NPV sampai di sini. Ya, kemudian saya sudah memberikan tugas yang saya bagikan beberapa minggu lalu. Kalau nanti dikumpulkan, ya paling lambat puas ya, paling lambat. Kami dulu selesai. Kalau dikerjakan dengan baik, itu adalah nilai kalian selain puas atau ITS. Ya, sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Sampai jumpa untuk minggu depan di kelas nanti. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk semua.